Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Setelah melalui proses panjang dengan mengangkat topik mengenai manajemen strategi, Profesor Dr. Indarto SEMSI berhasil menerima SK Guru Besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Mengangkat topik manajemen strategi, Direktur Program Pascasarjana Universitas Semarang, Profesor Dr. Indarto SMSI, menerima SK Guru Besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Manajemen strategi menjadi metode yang berisi 3 tahap yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan proses yang berkesinambungan atau ongoing proses karena berada pada situasi yang berubah. Profesor Dr. Indarto SMSI menjelaskan mengenai pentingnya manajemen strategi dalam membantu suatu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi ini sebagai cara-cara yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi. Manajemen strategi akan membantu organisasi untuk dapat mewujudkan visi dan tujuan organisasi dengan peluang keberhasilan yang lebih baik. Dengan pencapaian yang diraih setelah melalui proses panjang ini, Profesor Dr. Indarto SMSI berharap bisa ikut berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang akan saya lakukan ya harapan saya bisa berkontribusi ya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, begitu dengan terus berkarya, melakukan riset, penelitian. Tentu saja dari hasil penelitian itu sebagai bahan untuk melakukan inovasi di dalam pengajaran dan akhirnya juga harapannya bisa diimplementasikan di dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga ya diimplementasikan dalam wujud tridharma perguruan tinggi tugas utama dari seorang dosen. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa KKN PPM 25 USM membuat tiang edukasi sampai terurai yang dilaksanakan di RT 4 RW 4 Kelurahan Langengsari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laila Nuranjani sebagai koordinator program kerja kelompok yang berjudul pengelolaan sampah yang dilaksanakan di RT 4 RW 4 Kelurahan Langengsari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Program pengelolaan sampah merupakan salah satu program yang kami pilih, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan mengingatkan masyarakat bagaimana sampah itu dapat terurai dengan baik dan benar, dan bahkan sampah itu tidak bisa terurai dengan baik. Salam Bapak, boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya? Oh ya, selamat sore, perkenalkan saya Lutfi Faisal, Ketua RW 4 Kelurahan Langengsari, Kecamatan Ungaran Barat. Gimana ini, Dek? Baik Bapak, terima kasih. Saya izin menanyakan untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak setelah ada plang sampah ini, apakah bermanfaat untuk warga sekitar? Plang ini terus terang sangat bermanfaat bagi warga ya, khususnya di lingkungan sekitar RW 4 ini, karena mulai banyak kesadaran dari warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan untuk memilah-milah sampah-sampah yang bisa diurai ataupun yang tidak bisa diurai maupun yang bisa diolah kembali, seperti itu. Berarti sangat bermanfaat ya Pak. Berarti ya, setelah adanya proker ini masyarakat mulai sadar akan memilih dan memilah sampahnya ya Pak? Ya, betul sekali. Kebanyakan dari warga sudah mulai ada kesadaran, tumbuh kesadaran untuk mulai menjaga kebersihan dan mulai memanfaatkan apa yang adik-adik berikan kepada warga di sekitar sini. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Oh iya. Sekian liputan dari saya, perwakilan dari anggota KKN Kelurahan Langengsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kerja bangku menjadi salah satu bagian penting dalam jurusan teknik mesin. SMK Negeri 4 Semarang jurusan teknik mesin menerapkan praktek kerja bangku tersebut sejak awal mereka memasuki jurusan teknik mesin, dengan tujuan melatih keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Kegiatan praktek kerja bangku merupakan teknik dasar yang dilakukan di bangku kerja untuk memulai kerja secara manual. Jurusan Teknik Mesin SMK Negeri 4 Semarang melakukan pembelajaran dengan praktek tersebut sejak siswanya duduk di bangku kelas 10. Melalui metode itu, diharapkan para siswa dapat memiliki kesabaran, ketelitian, dan sikap tak mudah menyerah. Seperti halnya pada bangku pengikiran, menghaluskan bidang rata supaya tegak lurus dan lebih presisi dari siku ujung ke ujung, sudah menjadi hal yang harus mereka terapkan di dalam bengkel kerja. Setiap langkah yang mereka ambil harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan tingkat presisi yang optimal. Hal ini memberikan peluang bagi siswa karena tidak hanya belajar teknis, tetapi juga sikap disiplin dan ketekunan yang akan digunakan di dunia kerja nantinya. Mengingat prospek kerja bagi lulusan teknik mesin yang sangat luas. Prospek kerja di dunia teknik mesin sangat banyak. Selama di situ ada sebuah pabrik, di situ juga mengirimkan teknik mesin. Teknik mesin kan apa maintenance repair juga bisa, di desain juga bisa, pengelasan juga bisa, ubud dan press juga bisa, kemudian si gambar bangun di pemesinan desain wrapper juga bisa. Kelas 1 kan dasarnya memang di kerja bambu, las dan bintang. Nanti kelas 2 kan berkembang lagi, ada mesin, ada gambar. Kelas 3 ada CNC, kelas 2 sebenarnya ada CNC tapi mati. Data kelas 3 selain PKL nanti ada yang pada mana lebih lebih berdalam lah. Selain sikap dan prospek kerja, dukungan para guru tak pernah terlepas demi kelancaran praktek ini. Para guru tentu berkompeten memberikan bimbingan untuk mengarahkan mereka agar menguasai berbagai teknik dan prosedur yang dibutuhkan. Tentunya fasilitas yang diberikan sekolah juga memadai, seperti pada penyediaan alat-alat bengkel yang lengkap. Seperti kata orang tua saya, mesin di sini katanya bagus, dapat top 3 katanya di Semarang. Melalui praktek ini, SMK Negeri 4 Semarang membuktikan lulusan SMK Teknik Mesin tidak hanya mengantarkan mereka untuk siap di dunia kerja, tetapi juga bekal sikap dari ketekunan, kesabaran, dan profesional yang harus mereka tunjukkan di dunia industri nantinya. Lapas kelas 2B Purwodadi tergenang banjir. Sejumlah warga binaan direlokasi, di antaranya warga binaan wanita dan lansia yang rentan terhadap segala kemungkinan. Inilah kondisi lapas kelas 2B Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Hampir seluruh permukaan halaman luar tergenang oleh air. Bahkan di dalam ruang tahanan air mencapai ketinggian sekitar 40 cm. Dengan kondisi ini, lapas melakukan relokasi kepada sejumlah warga binaan keluar lapas. Sedikitnya ada 65 warga binaan yang merupakan wanita dan lansia direlokasi ke sejumlah polsek. Di antaranya Polsek Brati, Godong, dan Polsek Toroh. Selebihnya direlokasi di lapas Blora dan Sragen. Siang hari ini jumlah warga binaan kami per hari ini total ada 283 warga binaan, di mana dengan adanya banjir ini 283 ini kami memetakan dengan skala prioritas yang kita relokasi bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Ya, yang pertama perempuan pasti akan kita geser, kita relokasi. Yang kedua bagi lansia. Ya, total ada 65 warga binaan yang kita relokasi. Jadi untuk relokasi rekan-rekan, kemarin kita sudah koordinasi dengan Bapak Kajari, Ketua PN, Bapak Kapolres. Jadi untuk relokasi, karena untuk tahanan itu masih proses persidangan, kita relokasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Pak Kapolres menyarankan kemarin ada beberapa titik, yaitu di 3 polsek, baik itu di Polsek Brati, Polsek Godong, dan Polsek Toroh. Selebihnya kita geser ke Blora dan Lapas Sragen. Sementara untuk warga binaan tetap berada di ruang tahanan mengingat tempat tidur masih cukup aman dan tidak terkena banjir. Akibat banjir yang genangi lapas, aktivitas warga binaan kini dibatasi dan banyak di dalam kamar tahanan. Lantaran sejumlah ruangan seperti masjid dan halaman terendam banjir. Sementara kegiatan dapur juga dipindah di sebuah gazebo yang aman dari rendaman air banjir. Desa Penggaron Kidul menjadi salah satu daerah dengan penghasil batu bata merah yang kuat dan tahan lama.
Meskipun mengalami naik turun permintaan pasar, tidak menyurutkan semangat para pengrajinnya. Berikut liputannya untuk Anda. Desa Pengarun Kidul menjadi salah satu daerah penghasil batu bata merah yang kuat dan tahan lama. Seperti yang kita lihat, di tempat ini dikelilingi oleh alam yang indah dan asri, namun di balik keindahan dihadapi para pengrajin yang cukup menantang. Mulai dari cuaca ekstrim hingga naik turunnya permintaan pasar. Tapi mereka tetap bertahan dan mereka menjadikan tempat ini sebagai simbol ketekunan dan kerja keras. Selamat pagi, saya Desi Fabriana. Saat ini saya telah berada di tempat pengrajin batu bata merah, tepatnya di Desa Pengarun Kidul. Saat ini saya berada dengan Ibu Titi Sunarti, istri dari Bapak Syukur sendiri ya. Saya bertanya sedikit Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit apa sih yang memotivasi Ibu untuk memilih pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini bukan pilihan ya, karena kita menyayangkan tanah kita yang berada di bantaran Sungai Kalibaban kita kan dekat dengan pemukiman kita. Daripada tanah itu disewa orang lain, dikerjain kita sendiri. Tadinya banyak orang yang mau mengerjakan tanah itu, orang lain, izinnya sama Kelurahan Pengarun Kidul. Tapi kita sayang, saya dari dulu kerja di pabrik Satek, saya pilih keluar. Kebutuhan kita biar menyekolahkan anak, menguliahkan anak ya lewat ini hasil dari batu bata merah ini. Ada nggak sih Ibu momen-momen tertentu yang Ibu rasakan saat menjadi pengrajin batu bata merah? Ya ada, di saat musim hujan ini ya, produksi agak lambat. Matahari ya kurang membantu mengeringkan ya. Jadi harus punya ini lebih untuk membayar tenaga. Soalnya tenaga tuh nggak mau hutang. Menurut Ibu sendiri nih, pekerjaan Ibu ini tuh berpengaruh tidak dari Ibu sendiri, apalagi keluarga? Ini ya bisa untuk kebutuhan sekolah. Memang ya agak rekosor, agak berat kerja di batu kalau tidak diniati dengan nawa itu hati. Baik, setelah ini saya akan mewawancarai Bapak Syukur. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Usianya berapa? Usianya 61. 61. Mengenai kehidupan Bapak sehari-hari, mungkin bisa diceritakan sedikit. Sehari-hari ya, pengrajin bata ini. Dari penghasilan Bapak nih, sebagai pengrajin batu bata merah, Bapak sudah mendapatkan apa saja sih? Ya untuk keluarga, anak cucu itu ya, bujang sampai punya anak, istri, punya cucu. Jadi sudah cukup lama ya Bapak? Iya, sudah lama. Sebagai pengrajin batu bata merah ini. Mungkin nggak sih Pak, anak Bapak akan meneruskan atau mewariskan pekerjaan Bapak ini? Kurang tahu saya, soalnya ini ya pengrajin bata itu ya abot sangganya. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Jawa Tengah kembali melakukan pelangisasi masjid bersejarah. Kali ini peresmian masjid bersejarah NU dilakukan di Masjid Jami Ismail Godog Jamu Meranggen Demak. Masjid yang masih terasa kesakralannya hingga saat ini berdiri pada tahun 1873 kini sudah memiliki label resmi Masjid Bersejarah NU. Peresmian prasasti Masjid Bersejarah dilakukan langsung oleh Rais Syariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh. Mbah Kiai Ubed, sapaan akrab Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh mengatakan papanisasi atau pelangisasi Masjid Bersejarah ini merupakan wujud terima kasih jamaah NU kepada para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, kata Mbah Ubed, menjaga amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu untuk bisa diteruskan melalui Jamiah NU, yaitu amalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ketiga, menarik jamaah Jamiah NU kembali meramaikan masjid-masjid sebagai pusat kegiatan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu. Rasa terima kasih Jamiah Nahdlatul Ulama kepada para ulama-ulama. Yang penting
kita Islam ala di Indonesia ini itu yang penting. Yang kedua adalah untuk menjaga bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh beliau kita teruskan melalui jalur selama itu amal yang harus berjamaah. Kemudian yang ketiga tentunya menarik jamaah jamiah untuk kembali meramaikan dan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Ketua LTMNU Jawa Tengah Nur Ahlis menuturkan, pelangisasi masjid bersejarah kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Grobogan. Menurutnya, pemasangan prasasti masjid bersejarah di wilayah Jawa Tengah, khususnya masjid-masjid NU yang membawa nilai luhur bisa kita pedomani, di mana masjid sebagai pusat berdakwah yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat. Selanjutnya, masjid menjadi pintu masuknya berbagai kebudayaan yang harus dinetralisir dengan wasatiyah. Dengan sifat tasamuh, ta'adul, ini adalah ciri khas NU. Pemasangan prasasti ini bisa membawa kemaslahatan masyarakat, juga menjadi identitas khusus. Masjid-masjid yang didirikan oleh para pendahulu, leluhur warga NU harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun. Ahlis melanjutkan, besok tanggal 26 Januari pihaknya akan melakukan pelangisasi di Masjid An-Nur Pati. Pelangisasi akan terus dilakukan di wilayah Jawa Tengah, harapannya bisa sampai masuk ke pelosok-pelosok desa. Alhamdulillah ini adalah peresmian masjid bersejarah yang kedua setelah di Kabupaten Grobogan. Kami berharap bahwa pemasangan prasasti masjid bersejarah di wilayah Jawa Tengah khususnya dalam masjid-masjid NU dapat membawa nilai yang luhur yang kita bisa pedomani untuk selalu mengingat bahwa masjid adalah pusatnya untuk berdakwah, mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat. Dari Kabupaten Demak, Andre, USM TV. Pemirsa, saat pemerintahan pertamanya, Donald Trump memperlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok dan sempat mengkaji ulang fasilitas impor Indonesia lewat skema GSP. Bagaimana potensi hubungan Amerika Serikat Indonesia di bawah pemerintahan keduanya selama 4 tahun ke depan? Berikut laporan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Donald Trump saat inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing
to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik. Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA.